Bupati Aceh Utara embankan sejumlah tugas berat pada sekretaris daerah. Dari Loksukan diberitakan, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menaruh harapan besar pada penyelenggara pemerintah, dalam hal ini Sekda Dayan Albar Esos MAP. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa meminta sekretaris daerah atau sekda yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau SKPK guna memacu program pemulihan pasca banjir bandang 2025 serta mengakselerasi sejumlah program strategis yang sempat tertunda selama ini. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini adalah penanganan penyintas bencana. Pemkab Aceh Utara mencatat sedikitnya ada kebutuhan mendesak berupa 1.500 unit hunian tetap atau huntap bagi korban banjir. Terkait hal ini, para camat diinstruksikan untuk bekerja ekstra keras dalam memfasilitasi penyediaan lahan konstruksi. Guna meringankan beban pembiayaan daerah, Pemkab terus membangun komunikasi intensif dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk mendapatkan dukungan taktis bagi para korban. Di sektor aksesibilitas, Pemkab melaporkan 18 jembatan perintis telah rampung dikerjakan. Sementara beberapa unit jembatan lainnya kini memasuki fase penyelesaian akhir oleh Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Selain infrastruktur penahanan bencana, sektor pengairan pertanian juga menunjukkan progres positif. Bendungan Krumpase yang sempat terbengkalai selama 6 tahun dipastikan mulai kembali berfungsi secara optimal. Untuk mendukung produktivitas tersebut, pemerintah daerah tengah mematangkan regulasi program bajak sawah gratis bagi para petani lokal agar dapat segera dieksekusi dalam waktu dekat. Di bidang pelayanan kesehatan dan aparatur tingkat bawah, Pemkab mengambil kebijakan progresif dengan merancang program satu bidan untuk satu desa atau kampung. Guna memperkuat mitigasi bencana berbasis komunitas, jajaran satuan tugas atau Satgas Bencana Kampung juga akan segera dilatih. Langkah ini diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan aparatur bawah, termasuk pemberian intensif bagi petugas Bilal Menasah dan Ketua Pemuda Kampung. Sementara itu, untuk mendukung mobilitas dai di akar rumput, Dinas Syariat Islam diminta segera merampungkan penyaluran 852 unit sepeda motor operasional bagi Tunku Imum Kampung. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian serius pada kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bupati menyampaikan bahwa persoalan data desil kemiskinan ekstrim tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pengobatan. Di sektor kelautan, kesuksesan pembangunan kampung nelayan di kawasan Lancuk rencananya akan direplikasi ke 5 kampung pesisir lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, tata kelola birokrasi kepegawaian dinilai mencatatkan capaian besar setelah Pemkab berhasil merampungkan pengangkatan 8.800 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang telah mengabdi selama 10 tahun. Pada sektor pendidikan, Pemkab Aceh Utara mengusulkan langkah transformatif kepada Majelis Pendidikan Daerah atau MPD dan Cabang Dinas Pendidikan Aceh untuk menerapkan pemisahan ruang kelas antara siswa laki-laki dan perempuan di tingkat SLTP, SLTA, dan sederajat. Selain itu, skema kerjasama lintas sektoral sedang disusun untuk merekrut 500 guru daya atau pesantren tradisional yang nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah umum. Dinas Pendidikan juga diminta mengonstruksikan pembagian jam mengajar secara adil bagi guru yang telah lulus sertifikasi agar hak-hak mereka tetap terpenuhi. Komitmen pembenahan sektor pendidikan ini diperkuat dengan rencana fasilitasi pembangunan sekolah rakyat serta hadirnya satu unit sekolah Garuda di Aceh Utara. Pihak Universitas Malikus Saleh atau Unimal juga didorong untuk segera membangun fasilitas kampus utama di Loksukun selaku pusat ibu kota kabupaten. Sementara itu, terkait aset budaya, Monumen Islam Samudra Pasai kini telah resmi diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat demi mendorong statusnya menjadi ikon nasional. Proyeksi anggaran pusat yang akan dikucurkan untuk pengembangan situs bersejarah ini diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar. Pemkab juga telah mengibahkan lahan di samping monumen tersebut kepada Kementerian Agama untuk pembangunan komplek pesantren terpadu. Di akhir arahannya, Bupati Ayahwa mengingatkan kembali esensi kepemimpinan di tingkat bawah, termasuk menghidupkan kembali tradisi pengajian rutin bulanan bagi aparatur mulai dari tingkat kampung hingga kecamatan sebagai ruang diskusi hukum Islam.